Girang, Kompleks Setiabudi Bandung, dan Kampus 2 untuk Ikhwan yang beralamat di Cigugur Kirang nomor 33, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini SMK Darut Tauhid telah terakreditasi dengan predikat A dari BAN SM. SMK Darut Tauhid Boarding School memiliki 3 jurusan, yaitu jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, jurusan Akuntansi Lembaga, serta jurusan Broadcasting dan Perfilman. Kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan di SMK Darut Tauhid Boarding School mempelajari mengenai instalasi personal komputer, instalasi LAN, instalasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, dan sebagainya. Mini YSP itu bergerak di bidang provider internet, yaitu sebagai gambaran dari dunia industri nantinya ya. Di mana klaster yang ada di Yayasan Darut Tauhid diwakilkan dengan suatu mini YSP, yaitu SMK Darut Tauhid Boarding School. Setiap lulusan SMK Darut Tauhid Boarding School memiliki dasar pengetahuan infrastruktur jaringan yang distandarkan oleh dunia industri. Untuk metode pembelajaran kita menggunakan teori dan praktek, di mana kita di sini menitik beratkan terhadap praktek ya. Praktek bisa 60-70% pada jam pembelajaran. Teori kita bisa memberikan 30 atau 40% ya, tergantung dari target yang akan kita berikan kepada anak-anak. Ini saya dapat banyak sekali pengalaman dan pembelajaran tentang ilmu keteknologian, ilmu umum, dan ilmu agama, serta banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya dapat bisa membangun diri lebih baik lagi dari sebelumnya. Jurusan produksi siaran dan program televisi, para siswanya belajar bagaimana caranya memproduksi dan menyiarkan TV secara offline maupun online. Para siswanya dibekali dengan berbagai keterampilan skill untuk menunjang proses produksi. Di kompetensi keahlian produksi siaran dan program televisi, para siswanya diajarkan untuk menjadi seorang broadcaster, director, cinematographer, camera person, editor, animator, lighting man, audio man, dan lain sebagainya. Output dari jurusan produksi siaran dan program televisi adalah program TV, film short movie, dan commercial advertising. Alhamdulillah jurusan AKL sudah berdiri tahun 2013. Di sini kami menyiapkan para santri untuk siap bekerja, untuk siap melanjutkan ke universitas dan berwirausaha. Maka dalam proses pembelajarannya kami menyiapkan para santri untuk memiliki bekal keterampilan untuk menghadapi tuntunan zaman. Di antaranya siswa harus mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, kemudian berinovasi. Keterampilan yang kami bekali berupa collaboration, communication, critical thinking, inovasi, kemudian problem solving untuk menghadapi tuntunan zaman di dunia kerja nanti dan di perguruan nantinya. Saat ini kami memiliki unit business center, yaitu Bank Mini Sekolah yang bekerja sama dengan Bank BPRS. Adapun terkait teaching factory sudah berjalan dari tahun 2021 yang bekerja sama dengan PT Ultima Solisindo, di mana para santri akan menyediakan layanan susunan laporan keuangan jasa dan dagang yang diaplikasikan menggunakan aplikasi Ekuret. Alhamdulillah saat ini sudah ada 21 pelaku UMKM yang bekerja sama dengan kami yang mendapatkan pendidikan digitalisasi keuangan. Mudah-mudahan ke depannya para santri jurusan akuntansi lembaga dan keuangan memiliki progres yang selalu bertambah dan memiliki dampak positif dan berdampak baik bagi lingkungan di sekitarnya. Untuk kegiatan di keboardingan, dari santri dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi terjadwal dan sudah diagendakan untuk rutinitas harian, dari mulai ibadah-ibadah sunnah, ya mulai sholat duha, sholat rawatib dan lain sebagainya, dan termasuk ibadah-ibadah fardu secara terbimbing dan juga dimonitoring oleh para wali asuh ataupun para muslim. Selain pembiasaan ibadah harian, kita juga membiasakan kegiatan-kegiatan kajian diniyah seperti kajian kitab kuning, kemudian mentoring tahsin, tahfidz Al-Quran. Harapannya dengan pembiasaan ini ketika santri pulang ke rumahnya masing-masing bisa menerapkan pembiasaan yang dilakukan di Darut Tauhid sehingga bisa diimplementasikan di lingkungannya ketika di tempatnya masing-masing. Kegiatan yang dilakukan oleh para santri SMK DT Darut Tauhid Boarding School Ahwat diantaranya yaitu penanaman
konsep terhadap ma'rifatullah. Kemudian ada 7 pembiasaan yang terkenal dengan budaya 7 cinta. Ada cinta masjid, cinta sholat, cinta saum, cinta Quran, cinta sedekah, cinta zikir, dan juga cinta ilmu. Santri juga memiliki program hafalan Al-Quran yang terdiri dari 4 tingkatan. Ada program pratahsin, tahsin, tahfiz, dan juga tahfiz lanjutan dengan tujuan tiap santri diharapkan dapat menghafal 2-4 Keyakinan seseorang akan memiliki akhlak yang baik, ibadah yang benar, dan berbuah pertolongan Allah. Dan diharapkan adalah memiliki karakter baku, baik, dan kuat. Diharapkan dengan karakter baik dan kuat seperti ini, didasari keyakinan kepada Allah dan ibadah yang tangguh, banyak pertolongan Allah sehingga setiap orang nanti mendapatkan takdir terbaik dalam hidupnya. Bisa manfaat tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang tua, keluarga. Burnout with your 9-to-5 jobs? Can imagine you are working in corporate world for the next 20 years, or maybe you're feeling unfulfilled with your career? Maybe I might have. SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung, salah satu sekolah vokasi yang menggabungkan kurikulum nasional dan kurikulum khas kepesantrenan. Lokasi sekolahnya berada di kota Bandung yang dikelilingi area pegunungan yang sejuk dan nyaman. Hai, selamat datang di kampus SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung, jurusan broadcasting dan perfilman. Kalian pasti ingin tahu, apa sih kegiatan pembelajaran di jurusan ini? Ayo ikutin kita. Selamat datang di studio produksi broadcasting dan perfilman. Di sini kalian akan mengoperasikan peralatan broadcast untuk kegiatan program produksi praktikum. Halo, aku Silva. Selamat datang di News Production. Hari ini aku akan ngasih tahu ke kalian ada apa aja sih di studio produksi ini. Yuk ikutin aku. Yuk ikutin lagi. Di ruang produksi ini menjadi pusat segala aktivitas produksi siaran dari penyiaran televisi. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana penjadwalan siaran, switching kamera, dan manajemen iklan. Di ruangan ini kita akan belajar memproduksi audio untuk keperluan produksi VO iklan, musik film, dan musik recording. Di ruangan ini, kita akan belajar mengedit, membuat VFX, dan juga mempersiapkan video yang kita edit untuk disiarkan. Selain belajar muatan mata pelajaran produktif, di SMKDT juga kita belajar muatan kepesantrenan seperti hafalan tahfiz, kajian kitab, pembiasaan ibadah harian 7 cinta. Mari bergabung di jurusan broadcasting dan perfilman SMK Darut Tauhid Bandung. Di era digital yang semakin maju, komunikasi tidak selalu tentang bahasa. Dalam industri kreatif, komunikasi bisa disalurkan melalui seni yang biasa disebut desain komunikasi visual atau DKV. Saat ini, DKV memiliki peran yang sangat penting. DKV merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan elemen-elemen desain, teknologi, dan komunikasi untuk menciptakan pesan yang efektif secara visual. Dan kini, jurusan DKV hadir di SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung. Di jurusan ini, rekan-rekan akan mempelajari pelajaran seperti dasar-dasar seni rupa, sketsa, gambar, desain publikasi, komputer grafis, animasi, fotografi, videografi, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, SMK Darut Tauhid memiliki program keboardingan dengan melakukan pembiasaan 7 cinta, yaitu cinta ilmu atau halaqoh,
cinta Al-Quran, cinta zikir, cinta tahajud, cinta masjid, cinta saum, dan cinta sedekah. Program tersebut dilakukan agar siswa-siswi SMK Darut Tauhid terbentuk perilaku religius dan meningkatkan ruhiyah. Saat lulus nanti, jurusan di Kalfi memiliki prospek kerja yang menarik, seperti konten kreator, sosial media spesialis, product designer, animator, ilustrator, web designer, UI designer, fotografer, dan masih banyak lagi. Desain komunikasi visual menawarkan pengalaman belajar yang unik dan beragam, sehingga memungkinkan para siswa untuk mengembangkan dan mengasah desain, serta merangkai pesan secara visual dengan cerdas dan terampil. Mari bergabung bersama kami di jurusan Desain Komunikasi Visual SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung. We are the river, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Dengan materi konfigurasi dan implementasi fiber optik yang diikuti oleh kelas 11 TJKT. Alhamdulillah minat dan antusias anak kami sangat bagus sekali. Di mana 2 hari ini para siswa yang hadir sangat luar biasa sekali, responnya sangat bagus, bahkan walaupun dengan waktu terbatas tapi bisa menghasilkan hasil yang cukup bagus. Ya, alhamdulillah pelajaran tadi berjalan dengan lancar, seru dan menyenangkan. Kami di sini belajar cara menyambungkan kabel fiber, apa itu kabel fiber, dan cara mengoperasionalkannya. Di sini kami dituntun dan diinstruksikan oleh pelatih dari Sitnet. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, baik dan menyenangkan. Terima kasih Sitnet. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku minum Vision Flex siap. Program Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran di SMK berbasis produksi atau jasa yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Implementasi Teaching Factory di SMK dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan kompetensi yang dihasilkan oleh sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK DT Solusindo. SMK DT Solusindo adalah teaching factory yang dimiliki oleh SMK Darut Tauhid, yang mana akan menjadi jasa dan layanan bagi para UMKM untuk mempunyai pembukuan dan juga digitalisasi keuangan, yang mana yang akan menjadi jembatan bagi para siswa dan dunia usaha dan dunia industri secara langsung. Keunggulan layanan SMK DT Solusindo yaitu 1. Mendapatkan kesempatan untuk siswa agar dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari ke dalam dunia usaha. 2. Memberikan pengalaman kepada siswa agar dapat berhadapan dengan masalah yang nyata di dalam dunia usaha. Yang ketiga, memberikan kontribusi nyata kepada UMKM. Yang keempat, mendapatkan benefit lainnya untuk guru dan unit bisnis sekolah.
Saat ini, SMK Darut Tauhid Boarding School Bandung telah menerapkan program Teaching Factory kepada para siswa jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Program ini disusun sesuai dengan kompetensi lulusan SMK. Para siswa mengikuti alur bisnis sesuai dengan pola perusahaan, sehingga terbentuk keselarasan antara dunia industri dengan sekolah. SMKDT Solusindo kini telah hadir untuk bekerja sama dengan para pelaku usaha UMKM dalam membantu pelaporan keuangan dan analisis bisnis perusahaan. Beberapa fasilitas yang diberikan oleh SMKDT Solusindo yaitu a comfortable consulting and training office, easy financial application use and eye-catching, UMKM financial accounting is always updated. Dek, bangunin kakak, Dek. Kakak. الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah masuk, Bu? Jelas, Bu Willy. Enggak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, ayah bunda marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian tidak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini di agenda sosialisasi PKL kelas 12. Untuk memulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk menambah keberkahan, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah untuk memulai kegiatan pada sore hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ayah Bunda, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung masuk saja ya Ayah Bunda ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Huripudin. Kepada Pak Hurip, dipersilahkan. Tes, Bu Willy, jelas suaranya? Bagus Pak, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh orang tua kelas 12, baik Ikhwan maupun Akhwat, jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi, kemudian Broadcasting, Perfilman, dan yang Akhwat yaitu akuntansi. Yang saya hormati, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga seluruh manajemen SMK Darut Tauhid Boarding School, Bu Mesa dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, wali kelas, kemudian musripah kelas 12, kemudian yang saya hormati juga Ibu Willy selaku pengatur acara yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini, yaitu sosialisasi tentang praktek kerja industri atau prakerin yang sekarang memang namanya berubah lagi jadi PKL begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua. Mohon maaf kami mengganggu waktu aktivitas ayah dan bunda sekalian, dan informasi yang kami berikan kepada orang tua juga mohon maaf, mendadak kami memang harus mensosialisasikan informasi terkait prakerin. Ini adalah prakerin yang pertama bagi kami di kurikulum Merdeka ini. Biasanya kita melaksanakan prakerin di kelas 11, tapi alhamdulillah tahun ini yang pertama kita melaksanakan prakerin di kelas 12 di semester ganjil. Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali rangkaian kegiatan besar di kelas 12 ini. Salah satunya adalah kegiatan prakerin. Setelah prakerin juga kita ada kegiatan praktek kerja untuk PKM, nanti pengabdian masyarakat.
kemudian kegiatan-kegiatan persiapan masuk perguruan tinggi juga insya Allah kalendernya sudah kami share kepada ya Bunda dan sekalian, termasuk tahun ini adalah untuk kegiatan sertifikasi internasional untuk legalitas, untuk melihat potensi atau kompetensi santri kelas 12 baik santri ikhwan maupun akhwat. Karena SMK ini berbeda tentunya dengan SMA begitu ya, karena di samping knowledge-nya juga, tapi kita juga secara legalitas, skill kompetensinya juga dikedepankan begitu, sehingga santri-santri yang lulus dari SMK Darut Tauhid harapannya mereka bisa mandiri dan mempunyai kompetensi, meskipun uh, banyak melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi tetap untuk skill kompetensinya insya Allah kami siapkan sehingga anak-anak siap untuk bisa bekerja dan berwirausaha. Izin ayah bunda sekalian, hari ini adalah satu rangkaian besar, salah satunya adalah kegiatan prakerin ini. Izin insya Allah kami akan mensosialisasikan kegiatan prakerin dari mulai kemarin kita melakukan pemetaan ke industri, ke perusahaan-perusahaan, baik di internal Darut Tauhid maupun eksternal Darut Tauhid. Alhamdulillah setelah COVID ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita melaksanakan prakerinnya hanya dalam kota saja, begitu ya. Kota Bandung terutama. Kalau sebelum COVID kita lakukan di beberapa wilayah gitu di Indonesia, di Jakarta, kemudian ada juga di Jogja. Tapi tahun sekarang karena kondisinya juga tidak memungkinkan kalau di luar kota, jadi tahun ini kita melakukan pemetaan prakerin hanya di dalam kota saja begitu. Pemetaan sudah kita lakukan, insya Allah nanti hasil pemetaannya akan disampaikan oleh tim dari kami, baik akuntansi maupun yang BP dan TKJ. Pemetaan alhamdulillah sudah kami petakan dan nanti insya Allah ayah dan bunda sekalian dapat informasi kira-kira anaknya di mana begitu. Meskipun ini jadi evaluasi kami bahwa ke depannya begitu ya untuk pemetaan prakerin ini mereka yang cari perusahaan sendiri. Tapi tahun sekarang kita masih lakukan pemetaannya oleh guru dulu begitu ya, baru nanti santri melakukan prakerin. Insya Allah nanti mulai awal Agustus putra-putri ayah dan ibu sekalian sudah bisa melaksanakan prakerin. Nah, teknisnya seperti apa ya untuk pelaksanaan waktunya kapan sampai kapan, insya Allah nanti ada tim yang akan menjelaskan untuk teknis prakerin ini. Perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa insya Allah hak dan kewajibannya selama prakerin juga termasuk makan dan sebagainya, insya Allah nanti juga kami tetap laksanakan begitu ya, makannya nanti tetap 3 kali makan insya Allah. Teman teknisnya nanti ada yang memang makan di sekolah, ada juga yang memang kami cairkan. Tapi memang secara teknisnya nanti insya Allah untuk transportasi dan sebagainya itu kami kembalikan kepada orang tua. Jadi dari Gerlong nanti ke perusahaan itu ditanggung oleh orang tua sendiri. Kemudian dari Eko pun nanti ke perusahaannya ditanggung oleh orang tua. Adapun untuk makan itu insya Allah dari kami karena ini sudah kewajiban begitu dari kami untuk memenuhi makan santri begitu. Termasuk ayah bunda sekalian tetap kewajibannya di boarding, kegiatan aktivitas, halaqah, baca Quran dan sebagainya, kegiatan ibadah dan sebagainya tetap tidak terganggu. Sehingga nanti harapannya tetap target hafalan santri begitu tetap tidak tertinggal begitu, tidak sesuai target, sehingga anak-anak diharapkan sebelum maghrib harus sudah ada di pesantren kembali begitu. Apakah diantar oleh sekolah atau tidak sendiri nanti mereka berangkat atau berkelompok nantinya. Nah, karena PKL ini salah satunya adalah melatih kemandirian santri, melatih kemandirian siswa, maka mereka berangkat kemudian datang lagi ke pesantren mereka sendiri atau berkelompok sesuai nanti kesepakatan di timnya, di tim PKL-nya. Nanti secara teknis insya Allah disampaikan oleh tim kami begitu. Itu mungkin ayah bunda sekalian, sehingga nanti harapannya setelah mereka PKL, mereka juga ada kewajiban. Mereka ada kewajiban harus melaporkan
nanti hasil dari praktek kerja lapangannya, begitu. Nanti seperti hanya skripsi, mereka bikin bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, begitu ya. Sehingga nanti di bab 3-nya mereka bisa mempresentasikan produknya, dan presentasinya tahun ini, ayah, bunda, dan sekalian, mereka harus mempresentasikan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab, dan plus diujinya juga oleh industri. Jadi bukan hanya oleh kami, tetapi oleh industri untuk melihat kelayakan kompetensi dari putra-putri ibu sekalian. Begitu. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Selanjutnya nanti insya Allah informasi terkait prakerin secara detailnya termasuk pemetaannya insya Allah akan disampaikan oleh tim kami. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua sehingga mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran untuk kegiatan prakerin tahun ajaran 2024-2025 ini. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan nanti ke depannya boleh langsung ke kami, kepala sekolah, ke saya, boleh langsung atau nanti ke Humas, Pak Apip atau ke Bu Mesa ya di kurikulum. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hurib atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya akan ada informasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Mesa Meisoroh, mengenai gambaran program kelas 12. Kepada Ibu Mesa, dipersilahkan. Izin ayah bunda saya screen ya. Sudah tampil Bu Willy di layar? Sudah Bu Mesa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid Boarding School, Bapak Huripudin, kepada seluruh manajemen, tim panitia, Bapak Ibu guru, Bapak wali kelas, Bapak Ibu wali kelas, dan juga Bapak Ibu Willy yang sudah memandu acara dalam kegiatan sosialisasi, kegiatan PKL dan juga program kelas 12 dari mulai bulan Juli hingga nanti Juni 2025. Izin ayah bunda saya memaparkan ke gambaran besar program kelas 12 tahun pelajaran 2003-2024. Ya, sebentar ayah bunda, ada iklan dulu. Ya, mohon maaf ayah bunda ya kalau di rumah memang suka ada iklan-iklan lewat ya. Izin ya. Oke. Sudah berpindah belum Bu Willy untuk PowerPoint? Masih di judul Bu Mesa pemaparan program. Ya, Nah, program berubah. kelas 12 ya. Mohon maaf Bunda saya belum berubah ini 2024-2025 ya ya Bunda. Dimulai dari semester 1 di sini dari mulai kita bahas dari Juli 2024. Ayah Bunda memang sosialisasi ini dibuat memang bertepatan juga karena akan diadakannya rangkaian PKL ya atau praktek kerja industri di mana seluruh siswa kelas 12 itu akan magang atau bekerja di perusahaan atau industri. Sebelumnya dari mulai Juli memang Ananda kelas 12 ini akan dihadapkan dulu dengan sertifikasi jurusannya masing-masing ya. Kalau untuk TJKT itu MTCRE, untuk Accurate itu untuk AKL. Adapun BP memang dilaksanakannya nanti bersama MKTV. Kemudian di bulan Agustus, Ayah Bunda nanti akan secara jelas dipaparkan oleh ketua PKL-nya masing-masing dari pihak AKL dan juga TJKTBP bahwa di sini gambaran besarnya bahwa Ananda seluruh kelas 12 akan diantarkan pengantaran mulai tanggal 1 sampai 5, itu pekan pengantaran. Kemudian di setiap akhir bulannya seperti biasa akan ada UKJ atau ujian kenaikan JUS kelas 12. Kemudian di bulan September, Ayah Bunda di sini ada kajian setiap 1 bulan 1 kali. Kemudian nanti akan ada parenting online.
Kemudian di akhir bulan juga akan ada ujian kenaikan juz dan akan ada pemilihan ketua OSIS atau PEMIRA. Kemudian di bulan Oktober ya Bunda ada juga kajian tauhid setiap 1 bulan 1 kali, dan di sini Oktober akan diadakannya city tour atau kegiatan jalan-jalan keliling Kota Bandung Raya ya Bunda, di tanggal 7 sampai 9 perkiraan di rentang tanggal tersebut. Kemudian ada juga parenting online di 1 bulan 1 kalinya. Kemudian ada kegiatan bantuan laksana dan kegiatan ujian kenaikan juz. Kemudian di bulan November, Ananda di sini karena kelas 12 tidak akan melaksanakan kegiatan PSAS ya Ayah Bunda, namun Ananda akan dilaksanakan tanggal 1 itu direncanakan penarikan siswa atau santri dari tempat PKL-nya, kemudian bersiap untuk melaksanakan sidang prakerin di tanggal 21, sehingga diharapkan di akhir bulan November itu seluruh santri sudah menyelesaikan revisi dari sidang prakerinnya. Kemudian nanti di bulan Desember, Ayah Bunda Ananda akan melakukan pengabdian kepada masyarakat atau PKM di perkiraan tanggal 1 sampai 10 Desember. Sehingga setelah Ananda melaksanakan PKL, Ananda kelas 12 akan melaksanakan PKM di tempat yang memang disepakati ya oleh bersama dengan YDTR atau yayasan atau Dikdasmen. Nanti akan diinfokan Ayah Bunda, dan kebetulan info dari Waka Keboardingan juga, alhamdulillah Ananda sudah proses dalam pengumpulan dana ya untuk proses pengabdian kepada masyarakat. Jadi sudah mulai berwirausaha nih ya Bunda untuk santri kelas 12 ini dari mulai kelas 11 kemarin. Kemudian tanggal 14 Ayah Bunda mungkin bertanya-tanya kapan ya pembagian rapor. Nah, di bulan Desember insya Allah Ayah Bunda bisa mulai nih mempersiapkan, karena tanggal 14 ini Ananda sudah melaksanakan pembagian rapor di 14 Desember. Kemudian sudah bisa mulai biasanya pada zuhur ya kepulangan dari sekolah boarding. Dan nanti Ananda akan libur sampai dengan tanggal 4 Januari 2025. Di semester 2, apa yang akan dilakukan oleh Ananda di program kelas 12-nya? Di sini Ananda akan mulai masuk lagi mulai pembelajaran tanggal 6, Ayah Bunda. Kemudian ada parenting online dan ada ujian kenaikan juz juga ya. Kemudian di bulan Februari Ananda sudah mulai di sini ada sertifikasi-sertifikasi yang belum ditunaikan, yaitu seperti AKL, ada sertifikasi MOS Excel, ada penyuluhan juga terkait BNN, ya, bahayanya narkoba. Kemudian juga di sini Ayah Bunda bisa dipersiapkan, Februari itu insya Allah kita akan ada rangkaian wisuda tahfiz kelas 12, ya. Dan juga disambung dengan kegiatan Darut Tauhid School Festival yang kemarin mungkin Ayah Bunda sudah hadir ya di acara tahun kemarin. Insya Allah di tahun 2025 akan dilaksanakan 15 Februari. Kemudian di rangkaian tanggal 19 sampai 28 akan ada program immersion. Dan 24 sampai 28 akan ada tryout 1 untuk ujian kompetensi keahlian. Kemudian ada uji UKJ lagi di setiap bulannya. Di bulan Maret akan ada mulai masuk bulan Ramadan ya, persiapan tahrib Ramadan. Kemudian juga nanti akan ada US atau ujian jenjang kelas 12 di tanggal 5 sampai 14 Maret. Kemudian akan ada kepulangan Ayah Bunda menuju libur Idul Fitri di sekitar tanggal 22 Maret. Dan Ananda akan kembali lagi nanti masuk itu di bulan April di tanggal 13 kedatangan. Nah, kemudian setelah kedatangan santri kelas 12 itu mungkin tidak ada jeda dulu ya, langsung kembali lagi tryout kedua untuk uji kompetensi keahlian. Karena di bulan April pekan ke terakhir akan ada pekan uji kompetensi kelas 12. Sehingga memang nanti di bulan April itu yang biasanya itu di sebelum Ramadan, sekarang kita laksanakan setelah Ramadan. Kemudian di bulan Mei, Ananda karena sudah tidak mengikuti PSAT, tidak melaksanakan PSAT, tapi ada kebersamaan kelas 12 di setiap angkatannya masing-masing di tanggal 17 sampai 18 Mei. Kemudian kepulangan. Nah, untuk wisuda ini ada perbedaan Ayah Bunda. Biasanya kita laksanakan di bulan Mei, kita rubah di bulan Juni. Dan nanti Ananda akan diperkirakan ada kepulangan dulu di tanggal 4 Juni, kemudian kembali lagi untuk bersiap wisuda pada tanggal 19 Juni 2025. Jadi akhir tanggal wisuda itu adalah di tanggal 19 Juni ya Ayah Bunda tahun 2025. Kemudian program suksesi kelas 12-nya ada apa saja?
Di sini akan ada program suksesi, ada 5 yang sudah disepakati, dan insya Allah ya Bunda doakan hari Senin kami pihak sekolah bekerja sama juga dengan beberapa bimbel yang akan presentasi kepada yayasan terkait vendor untuk bimbel kita selama suksesi kelas 12. Apa saja benefit yang akan didapat? Ada kurang lebih 5. Yang pertama, edukasi dan motivasi kepada santri terkait SNBP dan UTBK. Kemudian ada tryout dan pembahasan subtesnya. Analisis rapornya juga. Kemudian ada edukasi dan konsultasi hasil analisa rapor, di mana nanti akan kelihatan bagaimana cocok tidaknya raport dengan jurusan yang dipilih. Kemudian edukasi juga dan konsultasi hasil tryout UTBK. Kapan perkiraan? Sebenarnya Ayah Bunda belum ada perkiraan tahun 2025 ya untuk UTBK dan SNBP. Namun memang berkaca dari kemarin ya ini kurang lebih ada di bulan Februari untuk SNBP dan Maret sampai Mei untuk UTBK. Ini bisa tentatif berubah ya Ayah Bunda mengikuti dengan hasil dari pengumuman dari biasanya dari pemerintah ya. Dan adapun kapan nih? Tadi kan UKK yang disinggung Ayah Bunda. Kapan anak-anak mulai TO-nya, kapan mulai untuk UTBK-nya? Insya Allah anak-anak di bulan Januari akan mulai maraton untuk persiapan UTBK-nya simultan dengan UKK. Jadi nanti kita akan sesuaikan dari mulai Januari itu anak-anak kelas 12 akan mulai fokus UTBK, UKK juga. Dan yang SNBP itu biasanya diambil dari eligible, siswa eligible sesuai dengan nilai rapor. Mungkin cukup sekian dari saya ya Bunda. Adapun nanti jika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, mangga bisa japri ke saya ataupun nanti bisa lewat grup ya Bunda. Insya Allah saya ada di grup kelasnya seluruh kelas 12. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mesa atas penyampaian program kelas 12. Kemudian kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu sosialisasi program PKL untuk AKL terlebih dahulu ya Bu Mesa ya. Ya, Yang akan mangga boleh dari disampaikan AKL. oleh Bu Salma. Kepada Bu Salma dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Lili. Maaf ya Bunda, banyak iklannya di rumah. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Hurib selaku Kepala Sekolah, begitu dan juga jajaran manajemen yang hadir di forum sore hari ini. Izin saya share screen dulu ya. Sebentar. Pak Afif, boleh saya kirimkan filenya ya? Di-share dari operator. Sudah muncul Bu Salma. Si di mute Bu Salma. Iya. Tes, suaranya terdengar? Dengar Bu Salma? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Ayah Bunda, berikut akan disampaikan terkait dengan kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL. Jadi tahun ajaran ini kalau di kurikulum Merdeka namanya bukan prakterin lagi begitu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita menyebutnya prakterin, tapi untuk sekarang mulai membiasakan kembali begitu ya dengan panggilan praktik kerja lapangan PKL.
SMK Darut Tauhid Boarding School untuk konsentrasi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga tahun pelajaran 2024-2025. Baik, pada penjelasan sore hari ini akan ada 8 pembahasan subpoin, begitu ya. Yang pertama terkait dengan dasar hukum, kemudian nanti akan disampaikan juga tujuannya, siapa saja panitia atau tim PKL SMK Darut Tauhid untuk yang akhwat, kemudian timeline PKL-nya sendiri seperti apa, hak dan kewajiban siswa, kemudian penyebaran siswanya, persiapan sidang, dan tata tertib PKL. Selanjutnya, ya. Nah, berkaitan dengan dasar hukum, jadi memang praktik kerja lapangan ini adalah satu kegiatan yang wajib ya diselenggarakan oleh SMK, sebab tercantum dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2020 pasal 1 yang menyampaikan bahwa praktik kerja lapangan ini atau yang selanjutnya disebut dengan PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik pada SMK, MAK, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Jadi mau tidak mau SMK DT harus menyelenggarakannya begitu ya. Selanjutnya, adapun tujuan dari PKL itu sendiri ada 3, ayah dan bunda. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik begitu ya. Kemudian juga untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja dan kemandirian untuk bekerja atau berwirausaha. Selanjutnya, nah di sini untuk panitia atau tim PKL AKL SMK DT untuk ketua pelaksananya saya sendiri sama si Fatia Tursina, kemudian dibantu oleh sekretaris ada Bu Delvita Sari, kemudian di bagian bendahara ada Bu Lia Anggreni. Selanjutnya untuk pembimbing taklim yang nantinya langsung bersinggungan dengan siswa begitu ya, membimbing mendampingi proses penyusunan laporan ada Bu Misa Misaroh, ada Bu Lia, ada Bu Siti Willy, ada Bu Ika gitu. Ada tim konsumsi dan juga logistik Bu Ismi dan Kang Diki. Selanjutnya, nah ini berbicara mengenai timeline PKL sendiri. Jadi dimulai dari tanggal 22 Juli 2024. Ini ada sosialisasi kegiatan PKL. Jadi tepat nanti hari Senin ya, ayah dan bunda itu akan disampaikan kepada para siswa terkait dengan sebaran siswanya, tata tertib yang nanti berlaku pada saat PKL, dan juga akan ada penandatanganan komitmen dari para santri begitu ya terkait dengan tata tertib ini. Kemudian nanti akan ada pembahasan jurnal PKL. Nah, selanjutnya di tanggal 29 sampai dengan 31 Juli itu akan dilaksanakan pembekalan PKL yang mencakup akan ada arahan dari kepala sekolah, kemudian nanti dari BK akan ada penyampaian psikologi industri dan organisasi, kemudian nanti akan ada juga etika profesi dan K3LH, dan pengayaan terkait pengoperasian Microsoft Excel. Nah, pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 1 Novembernya, di sini proses PKL-nya berjalan, di mana 1 Agustus akan ada pengantaran, begitu para siswa ke perusahaan. Kemudian tanggal 1 Novembernya itu akan ada penarikan para santri dari perusahaannya masing-masing. Nah, di antara 1 Agustus sampai 1 November, itu akan ada pelaksanaan monitoring sebanyak 2 kali yang akan dilakukan oleh masing-masing pembimbing, begitu. Selanjutnya pada 4 November, mohon maaf, belum selesai, nah. 4 November sampai dengan 20 Desember ini akan ada intensif penyusunan laporan PKL, kemudian akan ada penyelenggaraan sidangnya sendiri, kemudian akan ada persiapan gelar karya terkait dengan budaya kerja, dan selanjutnya akan ada gelar karya P5 dan pembagian rapor. Selanjutnya, nah berikut ayah bunda berkaitan dengan hak dan kewajiban mungkin ya yang nanti akan disampaikan. Yang pertama terkait dengan hak siswa PKL. Untuk fasilitas, jadi siswa ini sudah dilakukan ya di awal itu terkait dengan wawancara portofolio dan diagnostik BK untuk membantu pemetaan penempatan perusahaan. Jadi para siswa ini ditempatkan di perusahaan itu tidak apa ya, ada berdasarkan ada landasannya begitu ya, mengapa siswa ini di sini, kemudian nanti di bagian apa gitu, itu sudah berdasarkan hasil dari wawancara portofolio dan diagnostik BK yang mana ini menjadi fasilitas untuk para siswa sendiri. Kemudian akan ada pencairan uang makan siang yang nantinya ditunaikan per 1 bulan sekali ayah dan bunda. Ini sebagai tambahan untuk makan siang siswa di luar asrama. Kemudian nanti para siswa juga akan mendapatkan buku jurnal prakerin begitu. Nah, hak yang keduanya berkaitan dengan pembekalan sebagaimana tadi disampaikan di awal. Jadi
para siswa ini akan terjun nanti ke perusahaan itu, insya Allah sudah dibekali dengan materi-materi begitu ya yang memang diperlukan pada saat para santri kita atau siswa kita melaksanakan tugasnya begitu ya di perusahaan masing-masing. Kemudian terkait dengan pembimbingan dan pengawasan, nah ini ada pengantaran ke perusahaan, kemudian monitoring sebanyak 2 kali, kemudian tentunya akan ada pendampingan penyusunan laporan PKL. Kemudian nanti akan ada juga pendampingan penyusunan revisi. Jadi biasanya pasca sidang itu akan ada saja begitu ya revisi, baik minor maupun mayor. Nah itu akan tetap didampingi oleh para pembimbing. Kemudian nanti akan ada penjemputan dari perusahaan. Gitu. Selanjutnya, boleh selanjutnya. Berikutnya ya. Nah, kewajiban siswa PKL. Nah ini berkaitan dengan kewajiban siswa. Yang pertama jam berangkat. Nah ini siswa berangkat dari asrama itu maksimal pukul 6:30 atau memang menyesuaikan dengan jam masuk perusahaan, tentu dengan berpakaian rapi dan syar'i. Kemudian nanti setiap masing-masing kelompok ini akan mendapatkan akses satu HP yang diwakili oleh ketua kelompoknya. Jadi nanti satu kelompok itu ada yang terdiri dari 1 orang saja, ada yang berdua, begitu ya. Nanti akan ada ketua kelompoknya gitu. Kemudian pemberangkatan dilakukan langsung dari asrama. Terkait dengan pelaksanaan, siswa wajib berada di perusahaan selama jam karya atau bekerja berlangsung. Kemudian siswa mengikuti aturan dan budaya nilai-nilai perusahaan. Dan siswa bersikap aktif dan proaktif dalam melaksanakan tugas selama di perusahaan. Terkait dengan pelaksanaan ini kalau misalnya tadi monitoring yang secara langsungnya itu dilakukan 2 kali, begitu ya ayah dan bunda, tapi kalau misalnya untuk hariannya, itu tetap dilakukan juga oleh para pembimbing sekolah yang nanti berkomunikasi langsung dengan pembimbing perusahaan. Apakah misalnya benar nih siswanya sudah berada di perusahaan atau misalnya ada kendala apa? Nah nanti kalau untuk komunikasi bisa dilakukan harian begitu ya. Kemudian jam pulangnya, nah ini siswa wajib berada di asrama kembali maksimal pukul 5:30. Kenapa 5:30? Karena memang kalau untuk di Ahwat sendiri, itu alhamdulillah sebagian besar perusahaan yang ditempati itu adalah perusahaan internal dari Tauhid, yang mana secara lokasi tidak jauh-jauh begitu ya dari lingkungan sekolah dan asrama, sehingga insya Allah pukul 5:30 pun sudah bisa berada di asrama begitu ya, kecuali beberapa perusahaan barangkali yang memang itu ada di luar Geger Kalong. Nah kemudian jika memang terdapat tugas tambahan, itu siswa wajib begitu ya menyampaikan atau koordinasi kepada pembimbing sekolah begitu ya, dan juga musyrifah di asrama begitu, supaya nggak nyari-nyari begitu ya. Nah baik, selanjutnya berikutnya ini adalah wawancara portofolio dan diagnostik BK sebagai bahan pemetaan penetapan perusahaan. Jadi sebelum nanti saya tampilkan slide yang sebaran siswa, ini yang pertama diagnostik BK. Jadi para siswa ini sebelum liburan kemarin itu sudah dilakukan wawancara begitu ya. Wawancara portofolio ini bersama dengan para guru akuntansi, ini kaitannya dengan kompetensi akuntansi yang mereka miliki, dan kalau itu diagnostik BK itu bersama saya langsung. Apa saja ini yang digalinya? Nah, yang pertama adalah kesiapan mentalnya, kemudian bagaimana komitmen mereka terhadap aturan, begitu ya. Kemudian manajemen prioritasnya seperti apa, dan komunikasi asertif gitu. Jadi kemarin itu wawancaranya disajikan beberapa studi kasus yang memang biasanya terjadi begitu ya di Prakrim sebelumnya atau di PKL sebelumnya. Nah mereka diminta untuk memberikan solusi atau kira-kira pengambilan keputusan seperti apa gitu. Jadi dari jawaban para siswa ini bisa dilihat bagaimana kesiapan mentalnya, komitmen terhadap aturannya, manajemen prioritasnya, dan komunikasi asertifnya. Kemudian untuk yang praktikum akuntansi dan komputer akuntansi, di sini para siswa diminta untuk menyusun dan mengelola dokumen transaksi keuangan perusahaan dan benda. Kemudian juga dilihat bagaimana keterampilan siswa dalam mengoperasikan Microsoft Excel, sehingga kemudian hasilnya diperoleh pengklasifikasian mana siswa yang memang mahir di bidang accounting dan mana siswa yang memang mahir di bidang administrasi atau kearsipan. Karena sejauh yang sudah dilakukan koordinasi dengan perusahaan, para siswa kita nanti memang akan memegang amanah atau membantu di bagian keuangan dan pengarsipan begitu. Kemudian juga ada wawancara administrasi pajak dan akuntansi lembaga. Ini terkait dengan keterampilan dalam menghitung pajak perorangan dan pajak badan atau organisasi begitu. Nah, jadi keempat hal ini gitu ya
Ini kalau dipecah memang ada 4 poin yang sudah dilakukan sehingga didapatlah sebaran siswa sebagai berikut nih ya Bunda. Boleh next? Nah, ini. Jadi keseluruhan perusahaan yang ditempati oleh para siswa itu ada 12. Ada 11 atau 12 begitu ya perusahaan yang mana sebagian besarnya adalah perusahaan internal Darut Tauhid. Alhamdulillah begitu ya. Di sini bisa kita lihat untuk nomor 1 sampai dengan nomor 4, pembimbingnya adalah Bu Siti Azizah. Ini nomor kontak pembimbingnya. Boleh mungkin ayah bunda yang mau dicatat. Siapa tahu nanti mau koordinasi langsung dengan pembimbingnya. Di Sekretariat Yayasan Darut Tauhid ada Adeviana Diwardani. Kemudian di bagian wakaf, di unit wakaf Darut Tauhid ada Mutiara Desyana Citra. Nah, di DT Akikah ini ada 2 orang. Yang pertama Zulfa Naurul Haq dan yang kedua adalah Azra Kamila. Kemudian di DTP atau Darut Tauhid Peduli ada 5 orang semuanya. Kelompok yang pertama ada 2, ini Annaba Trisiti Fadilah dan Deviani Mulyana. Nah, kemudian yang selanjutnya di DTP ada 5 orang yang masuk ke bimbingan Bu Mesta Maisaro. Ada Intan, kemudian ada Isnadiatus Hilmi, ada Zahwa, ada Azizah, dan Halsya. Kemudian di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan lil Alamin atau YDTR, ini ada Azro Adila Zahid. Selanjutnya, ada 13 perusahaan ya. Nah, selanjutnya ini Nexus Darut Tauhid, ada Izzatul Fathiyah. Ini dipegang oleh Buli Anggraini ya. Kemudian KBIHU DT ada Dia Rahma Salsabila dan Nurhasana. Kemudian di Syamil Quran, ini ada Pujati Nurayi Hamisa dan Diandra Husna Amalia. Kemudian ada PT Adikarya, Desi Mutiara Rahayu. Selanjutnya di Yayasan Al-Hilal, ada Ananda Maulidina Putri, kemudian Laras Ilmi Aulia. Di CVBM ADT ada Raihana Putri Kamilah, kemudian di MTFM ada Azka Zalfa Salsabila dan Arwen Diani Zafana Gaib. Begitu ya Ayah Bunda, jadi dari 13 perusahaan ini ada 2 ya, ada 3 perusahaan itu eksternal Darut Tauhid yang mana memang posisinya di luar geger kalong begitu ya. Tapi kalau untuk Yayasan Al-Hilal ini jadi 3 yang eksternal itu adalah Syamil Quran, PT Adikarya dan Yayasan Al-Hilal. Namun untuk Yayasan Al-Hilal itu dekat posisinya di sebelah kanannya KPAD begitu ya, jadi nggak terlalu jauh. Kalau untuk PT Adikarya, dia memang posisinya jauh di ujung Berung, tapi pelaksanaannya bisa dilakukan secara online begitu. Dan untuk Syamil Quran ini posisinya di dekat gedung sate begitu. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan persiapan sidang PKL. Jadi rentang waktu pengerjaannya alhamdulillah cukup lama dari 4 November sampai 19 November 2024. Jadi insya Allah pada saat proses PKL-nya para siswa betul-betul bisa fokus di pengerjaan di perusahaannya masing-masing gitu ya, karena pengerjaan laporannya sendiri ini cukup lama 4 November sampai 19 November. Nah, apa saja yang kemudian menjadi poin penilaian di sidang PKL? Yang pertama adalah nanti kesesuaian antara judul laporan dengan isi laporan. Yang keduanya adalah originalitas isi laporan. Jadi tentunya ini diambil dari tugas-tugas atau keseharian yang mereka kerjakan di perusahaan. Itu kemudian diangkat menjadi satu tema, begitu satu masalah di dalam laporan yang kemudian dikaji. Begitu. Kemudian kerapihan dan ketertiban tata tulis laporan. Selanjutnya, nah untuk untuk kurikulum Merdeka ini di tahun ajaran ini para siswa menggunakan bilingual Ayah Bunda dalam mempresentasikan sidang. Boleh misalnya nanti antara bilingualnya apakah bahasa Indonesia bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bahasa Arab atau misalnya bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Nah itu dikembalikan kepada para siswanya. Insya Allah ini pun tetap dalam bimbingan guru gitu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah skill komunikasi yang baik. Jadi bagaimana mereka menyampaikan begitu ya, menyampaikan isi laporannya begitu. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan tata tertib. Oke, tata tertib praktik kerja lapangan tahun pelajaran 2024-2025.
Yang pertama adalah praktikan adalah seluruh santri tahun ketiga yang sedang melaksanakan PBM di semester 5. Yang kedua, praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama kurang lebih 4 bulan, yakni Agustus sampai dengan November 2024. Kemudian praktikan wajib menggunakan seragam sekolah lengkap atau menyesuaikan dengan ketentuan perusahaan begitu. Kemudian yang keempat, praktikan mengikuti dan menaati peraturan yang berlaku di industri atau perusahaan. Yang kelima, praktikan menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pembimbing sekolah, terutama dalam hal kehadiran dan perizinan. Yang keenam, praktikan dilarang menggunakan kendaraan pribadi selama PKL. Jadi tidak boleh ayah bunda para siswanya menggunakan, misalnya nih kalau ada yang rumahnya di Bandung, misalnya boleh nggak nih pakai motor gitu ya. Itu tidak diperkenankan ya bun. Kemudian yang ketujuh, praktikan wajib berpenampilan rapi dan syar'i sesuai dengan standar sekolah. Yang kedelapan, praktikan wajib melakukan BRTT di lokasi PKL. Kemudian ke-9, praktikan wajib melaksanakan sholat TBM tepat waktu berjamaah. Yang ke-10, praktikan berangkat dari asrama pukul 6:30 dan kembali ke asrama maksimal pada pukul 5:30 dengan mengirimkan Sherlock Live kepada pembimbing sekolah. Begitu. Kemudian selanjutnya, yang ke-11, praktikan dilarang menggunakan bahasa kasar, bahasa gaul, dan bahasa tidak sopan, gitu ya. Yang ke-12-nya, penggunaan HP bagi setiap perwakilan kelompok berlaku dari pukul 6:30 selepas halaqoh sampai setibanya di asrama. Jadi nanti kalau memang sudah sampai di asrama, itu langsung dikembalikan kepada para musyrif-musyrifah. Yang ke-13, praktikan dilarang menggunakan HP tanpa izin dari tim kesiswaan. Jadi ini biasanya adalah penggunaan HP, misalnya di akhir pekan nih, kadang ada beberapa siswa itu misalnya mendapatkan tugas tambahan dari perusahaan dan dia mesti menggunakan HP. Nah ini perlu ada konfirmasi dulu begitu ya kepada pembimbingnya, nanti biar pembimbingnya yang melakukan koordinasi dengan kesiswaan. Kemudian praktikan dilarang mengupdate dan share kegiatan PKL di media sosial secara tidak baik. Praktikan dilarang mengupdate dan share hal-hal yang mencemarkan nama baik sekolah di media sosial. Praktikan dilarang pulang ke rumah. Nah ini ayah bunda, jadi ini mohon kerjasamanya juga dari ayah bunda sekalian, terutama untuk yang daerah Bandung begitu ya. Kalau misalnya nanti mendapati anaknya misalnya tiba-tiba sudah ada di rumah, nah ini mohon untuk segera diminta kembali ke asrama gitu ya. Kemudian penggunaan laptop di asrama hanya berlaku saat weekend, yakni di hari Ahad, supaya nanti hari Sabtunya betul-betul bisa istirahat dari screen time begitu ya ayah bunda. Jadi kalaupun misalnya ada perlu akses lagi, bisa digunakan di hari Ahad saja. Praktikan tidak menggunakan HP dan laptop untuk kepentingan pornografi dan sara. Gitu. Nah, di sampingnya terlihat ya ayah bunda yang distabiloi warna kuning itu adalah nanti masuknya kategori-kategori pelanggarannya tingkat berapanya, ada T3, T4, T2 begitu ya, macam-macam. Dan itu sudah tertera di dokumen kesiswaan gitu. Baik, selanjutnya, nah ini yang ke-19, praktikan dilarang menggunakan barang tanpa izin di lokasi PKL. Yang ke-20, praktikan dilarang mencuri barang yang ada di lokasi PKL. Kemudian yang ke-21, ini di Ahwat, praktikan dilarang bertabaruj saat melaksanakan PKL. Misalnya, menggunakan minyak wangi terlalu menyengat, begitu ya, atau lipstik yang warnanya mencrang, begitu ya. Atau misalnya menggunakan softline yang bermotif atau warnanya sangat menyala begitu. Kalaupun misalnya minus kemudian mau menggunakan softpen itu direkomendasikannya menggunakan yang warnanya bening saja. Kemudian tidak menggunakan eyeshadow, mascara, foundation, kutex, pensil alis dan lain sebagainya. Iya. Kemudian yang kedua-duanya peraturan sekolah lainnya tetap berlaku selama kegiatan PKL berlangsung dengan menyesuaikan situasi dan kondisi. Begitu ayah dan bunda. Selanjutnya, ya alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan nanti kegiatan PKL-nya berjalan dengan lancar. Mohon doa dari ayah dan bunda sekalian. Semoga para santri juga sehat-sehat, begitu ya. Mendapatkan banyak pengalaman terkait dengan ilmu yang selama ini mereka dapatkan di sekolah. Nanti pada saat di perusahaan mereka mengaplikasikannya secara nyata, begitu ya. Semoga diberikan kelancaran. Oh iya, ayah dan bunda, ada revisi sedikit mungkin ya tadi terkait dengan pelaksanaan sidang PKL itu dilaksanakannya di bulan November begitu, di akhir bulan November karena Desembernya akan ada PKM ya tadi. Itu saja mungkin ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya nanti mau ada yang ditanyakan atau misalnya ada yang dikonfirmasi selama prosesnya, boleh dijawab saja ke saya. Dapat mohon, monggo dikembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih Bu Salma atas pemaparannya untuk PKL yang di Ahwat ya. Nah, Ayah Bunda mungkin banyak yang penasaran atau ada yang mau ditanyakan, ditulis dulu ya. Sekitar pemaparan satu lagi yang terakhir dari Pak Cecep untuk PKL yang di Ikhwan. Pak Cecep, apakah sudah siap? Ya, siap Bu. Ya, dipersilakan kepada Pak Cecep. Baik, sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Cip, sudah nampak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin menyampaikan terkait prakerin atau PKL di PJKT dan Broadcasting Perfilman ya. Nah, di sini untuk TJKT dan Broadcasting Perfilman untuk dasar hukumnya sama saja Bapak Ibu. Yang dengan yang akuntansi keuangan lembaga seperti itu ya. Jadi di sini reminder lagi Bapak Ibu di Kemendikbud nomor 50 tahun 2020 itu terkait kerja lapangan atau kita istilahnya praktik kerja lapangan yang selanjutnya disingkat oleh yaitu PKL, yaitu pengajaran bagi peserta didik pada SMK yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia langsung di dunia nyata seperti itu ya, baik di industri maupun nanti di pemerintahan seperti itu. Nah, selanjutnya latar belakangnya juga praktek kerja industri ini merupakan kegiatan intrakurikuler di mana yang harus ditempuh atau dilaksanakan oleh para siswa SMK. Jadi selain nantinya core-nya itu SMK mempunyai keahlian di asesmen, parameternya itu UKK, uji unit kompetensi. Nah, di PKL juga prakerin ini juga ini salah satu syarat untuk mengukur seberapa jauh keahlian dan nantinya bisa jadi tolak ukur pada saat langsung terjun ke dunia industri seperti itu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, terkait tujuan prakerin ini menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional. Nanti kalau misalkan di harapannya yang langsung bekerja maupun nanti yang kuliahan, jadi ada gambaran mengenai kerja di perusahaan seperti apa seperti itu ya. Selanjutnya memperkokoh link and match antara sekolah dan dunia kerja. Jadi ada kerjasama gitu ya yang harus kita pupuk, kita tanam gitu ya demi keberlangsungan core-nya SMK gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas profesional. Tentunya ini standar industri seperti itu. Dan selanjutnya memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian proses dari pendidikan gitu ya. Jadi untuk legalitas gitu ya, pengalaman juga seperti itu ya, peserta didik siswa bisa langsung terjun di dunia industri seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini apa saja yang termasuk dunia kerja gitu ya. Nah, sesuai Kemendikbud di nomor 50 tahun 2020 itu pasal 4 ada 5 yaitu dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara, BUMN maupun BUMD. Sesudah itu instansi pemerintah dan lembaga lainnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti sebaran prakerin itu ada yang di perusahaan murni gitu ya, perusahaannya juga nantinya ada yang di ISP, Internet Service Provider, ada perusahaan manufacturing, sudah itu ada juga nanti di pemerintahan seperti itu. Nah, lanjut Bapak Ibu.
Nah, di sini tim PKL panitia gitu ya, Prakterin PJKT dan Broadcasting Perfilman, ketuanya oleh saya sendiri. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada apa-apa gitu ya terkait Prakterin, ada yang mau ditanyakan boleh ke saya atau boleh langsung ke humasnya yaitu Pak Oki Akbar dan Pak Rizky Mubarak seperti itu ya. Lanjut saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, izin menampilkan timeline dari timeline TJKT dan Broadcasting Perfilman. Yang pekan pertama itu di 22 Juli pada saat masuk di Senin besok sampai 2 Agustus yaitu pembakalan Prakrin. Nah, di sini pembakalan Prakrin ini meliputi yang minggu pertama itu nanti saya akan coba jelaskan ya urutannya. Minggu kedua itu ada yang namanya sertifikasi internasional lanjutan di bidang networking yaitu MTCRE seperti itu. Nah, selanjutnya itu di pekan selanjutnya itu di tanggal 5 Agustus itu mulai pengantaran siswa gitu ya. Jadi kami dari pihak pembimbing akan coba mengantarkan siswa secara resmi kepada perusahaan untuk langsung di prakerinkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya di pertengahan di bulan nanti di pertengahan jalan itu 1 sampai 4 Oktober ada yang namanya monitoring Bapak Ibu. Monitoring ini gunanya untuk memonitoring atau mengevaluasi bagaimana keefektifan dari siswa di perusahaan gitu ya pada saat prakrin tentunya seperti itu. Nah, selanjutnya di pekan selanjutnya itu penjemputan siswa di tanggal 12 sampai 13 November. Terus bimbingan intensif itu di 14 sampai 18 November dan batas akhir pengumpulan laporan prakerin itu di 19 November seperti itu. Nah, selanjutnya lagi Bapak Ibu untuk timeline selanjutnya itu tanggal 21 sampai tanggal 22 November itu ujian sidang prakerin. Ujian sidang prakerin juga nanti saya coba akan terangkan. Selanjutnya di 22 November itu sidang isbat. Kami dari pihak penguji internal maupun eksternal dari perusahaan. Jadi nantinya Bapak Ibu pengujinya ada di internal kita dan di eksternal di perusahaan seperti itu ya. Kami undang perusahaan langsung untuk menguji seberapa jauh kemampuan yang yang bisa pada saat prakerin gitu, penerapan pada saat prakerin skill keahliannya seperti itu. Selanjutnya 25 November itu pengumuman hasil sidang dan 26 sampai 28 itu revisi laporan seperti itu. Nah, lanjut hak dan kewajiban. Nah, sebelum kewajiban itu saya coba uraikan dulu haknya, hak siswa prakerin. Fasilitasnya yaitu pencairan uang makan siang itu yang ditunaikan 1 bulan sekali gitu ya. Nah, nanti itu bisa dipergunakan untuk makan siang di tempat seperti itu, di tempat prakerin masing-masing. Ya, ataupun hal lainnya seperti itu. Berarti apa? apa? Selanjutnya fasilitasnya itu buku jurnal prakerin. Nanti kami akan mencoba memfasilitasi buku jurnal nanti itu untuk monitoring. Bapak Ibu juga nanti capaian anak juga itu bisa dilihat seperti di jurnal prakerin seperti itu. Nah, untuk pembimbingan dan pengawasan kami pengantaran ke perusahaan kami lakukan seperti itu, monitoring sebanyak 2 kali, pendampingan penyusunan laporan prakerin nanti kita akan bagi, terus pendampingan revisi laporan pasca sidang dan penjemputan dari perusahaan itu yang pada saat akhir seperti itu ya. Nanti kami mengantar dan kami juga akan menjemput secara resmi seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pembekalan prakerin. Nah, pembekalan prakerin itu dalam 2 minggu ini terdiri dari etos dan etika kerja, adab dalam dunia kerja, prosedur dan pembimbingan penulisan,
pedoman umum penulisan laporan, komunikasi dan sosialisasi dalam dunia kerja. Ini sebagai gambaran saja di dunia kerja seperti apa. Sesudah itu pemantapan materi dari guru produktif. Nah, nanti kami akan mantapkan lagi ya di kelas 10, kelas 11 materinya kita akan repeat gitu ya, ada pengulangan lagi seperti itu. Dan di minggu kedua yaitu di sertifikasi internasional dari Netcom Solusindo. Itu langsung dari pakarnya, dari expertnya gitu ya. Itu tersertifikasi internasional, diakui internasional di bidang networking, mikrotik seperti itu. Nah, selain itu juga ada guru tamu industri yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, seperti apa kalau misalkan untuk teknologi, mengingat untuk teknologi sekarang ya makin ke sini semakin update secara terus-terusan gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan teknologi itu kami belum diterapkan di sekolah. Nah, nanti kita akan coba undang guru tamunya untuk update gitu ya, update terkait teknologi yang baru. Nah, sudah itu kewajiban siswa di sini jam berangkat, pelaksanaan dan jam pulang itu hampir sama dengan yang akuntansi keuangan lembaga, terdiri dari beberapa aturan, antara lain jam berangkat itu jam 6.30 biasanya ya, dan sudah itu menyesuaikan juga dari perusahaan seperti itu. Terus masing-masing kelompok mendapatkan satu akses handphone dan diwakili oleh ketua kelompoknya. Jadi dalam satu perusahaan terdiri 4 atau 3 orang, itu 1 orang yang mengkoordinir atau yang memegang alat komunikasi seperti itu. Itu gunanya untuk komunikasi antar kami dari pembimbing ke siswa dan siswa ke perusahaan seperti itu. Sudah itu pemberangkatan dilakukan langsung dari asrama seperti itu. Jadi nggak ke sekolah dulu, langsung ke asrama, di asrama langsung ke perusahaan. Nah, pelaksanaannya siswa wajib berada di perusahaan selama jam bekerja berlangsung gitu ya. Kalau office hour di jam 8 sampai jam 4. Selanjutnya kalau misalkan shifting, kami menghindari shifting Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan nanti ada overtime, nanti biasanya dikomunikasikan langsung sama pembimbingnya. Pembimbing perusahaan dengan pembimbing sekolah nanti komunikasi seperti itu. Nah, pada saat jam pulang, Bapak Ibu diharapkan jam 7.30 sama maksimal jam 18 gitu ya, sudah ada di asrama. Nah, nanti untuk kegiatan boardingnya itu berjalan, insya Allah berjalan dengan schedule yang ada gitu ya. Kalau misalkan keboardingannya sesudah Isya gitu ya, itu memungkinkan untuk bisa mengikuti seperti itu. Jadi tidak lepas dari agenda keboardingan, tetap sama ya, satu kesatuan antara nanti keboardingan dan di sini yang prakerin seperti itu. Nah, jika terdapat tugas tambahan dari perusahaan, maka siswa wajib komunikasi terlebih dahulu kepada pembimbing sekolah dan pihak asrama seperti itu. Jadi ada beberapa rule dan mekanisme. Jadi nanti ada komunikasi antara siswa ke perusahaan, di perusahaan langsung ke pembimbing sekolah seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini poin penilaian sidang prakerin, kesesuaian antar judul laporan dengan isi laporan. Sudah itu originalitas isi laporan, rapihan dan ketertiban tata tulis laporan. Ini bisa juga melatih Bapak Ibu pada saat nanti kalau misalkan skripsi ya. Jadi di sini ada bab 1, 2, 3 juga. Nah, yang bab 3 biasanya isi dari produk seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau misalkan skripsi juga hampir sama gitu ya. Nanti muatannya mungkin yang berbeda seperti itu. Nah, sudah itu menggunakan bilingual dalam mempresentasikan sidang. Di sini harapannya yang sudah berlangsung itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu ya. Menggunakan pada saat presentasi ke kami. Nah, sekarang ditambah dengan bahasa Arab seperti itu. Dan skill komunikasi yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pemetaan modalitas wawancara dan tes skill. Nah, sebelumnya
sebelum di mappingkan sama kami, dipetakan sama kami, itu diadakan wawancara dulu gitu ya. Peminatan seperti apa, bidangnya seperti apa, ada di network, ada di programmer, ada di mana gitu ya. Kami coba Kami coba untuk asesmen dulu gitu, asesmen awal. Sudah itu ada tes skill juga, di tes skill juga itu kami berikan soal gitu ya mengenai kemampuan Anda atau siswa di kelas 10, kelas 11 yang sudah didapat, kami coba asesmen seperti itu. Nah, pemetaannya terdiri dari seperti ini Bapak Ibu. Untuk yang hijau itu tandanya itu ketua kelompoknya gitu ya, yang dikasih diberikan akses fasilitas handphone untuk komunikasi gitu. Nah, di Unpad itu tentunya kalau misalkan di perguruan tinggi ini ada yang namanya IT Help Desk atau IT Support seperti itu. Contohnya di Unpad itu di Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi, tentunya di IT Support dan di bidang IT ada Mirja, Jakil dan Bagasyah. Itu PJ-nya atau pembimbingnya Pak Rizky Al-Mubarak seperti itu. Dan selanjutnya di Telkom Test Host ini ada Raffi Raditya, Ramana Salman, Akbar Fatur Rahman, Muhammad Keyan ya. Untuk pembimbingnya Pak Deni. Sudah itu PT Sansan. Nah, ini tekstil Bapak Ibu, tapi perusahaan tekstil ini nanti anak-anak ditempatkan di bagian IT-nya seperti itu. Ada Nabil, Muhammad Abid, Jidni, Muhammad Rehan seperti itu. Sudah itu ada Polban Teknik Informatika. Di sini juga terkait IT-nya. Insya Allah untuk semuanya ini mengarah ke semuanya IT, ke bidang IT gitu ya. Jadi dengan hasil asesmen yang sebelumnya itu dilakukanlah mapping atau pemetaan seperti itu. Sudah itu di Polban ada Ananda Raka, sudah itu Farid Abdul Aziz. Nah, di Polban ada dua, di Polban Teknik Informatika dan di Polban PSI. Ini di fakultas seperti itu ya. Muhammad Al-Afla dan Muhammad Fatin Rashid. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada desain di IT di Haris. Di Haris ini ada dua sub gitu ya, dua divisi. Yang pertama itu desain grafis di Haris. Yang kedua IT-nya ya, di bidang IT support, terus IT network seperti itu, yaitu Raka Putra Sururi. Kalau misalkan di IT networknya itu Risana, Marcelo dan Febri dan Marcelo seperti itu, ada dua. Nah, selanjutnya di Politeknik Pariwisata NHI itu yang di Jalan Setiabudi. Nah, di situ ada Febrian, Fadlan, Muhammad Helmi, Muhammad Bagas seperti itu ya. Ada 4 orang. Jadi nanti sebarannya dari setiap perusahaan ada yang 3 orang, ada yang 4 orang, dan ada juga yang 2 orang. Nah, sudah itu di pendidikan ilmu komputer di UPI di sini ada Rashid dan Taufik seperti itu. Selanjutnya di Kominfo Kota Cimahi. Nah, di Kominfo ini di pemerintahan ya Bapak Ibu, tapi mencakup di IT-nya seperti itu di Kominfo. Ada Mumtaz, ada Syamil, ada Lutfi, ya seperti itu, ada 3 orang. Nah, selanjutnya di PT Kunci itu ada 6 orang. Muhammad Ayas, Muhammad Fajle, Hamzah, Raffi, Faizal, dan Azhar Aulia seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu perusahaan-perusahaan yang coba kami petakan di jurusan TJKT. Nah, beralih sekarang ke broadcasting perfilman. Nah, di broadcasting perfilman ini di satu perusahaan kan yaitu MKTV Bapak Ibu dengan 3 pembimbing tentunya nanti berbeda-beda sub divisi tentunya ya.
ada kameramen, ada editor seperti itu ya, ada yang lainnya. Nah, kenapa di satu perusahaan kan? Karena di perusahaan ini, perusahaan MKTV itu sudah untuk streaming live streamingnya itu seharian itu sudah berjalan gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan anak-anak langsung terjun mendampingi atau langsung terjun ke teknis seperti itu ya. Jadi di satu tempat kan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada tata tertib. Tata tertib ini sama halnya dengan akuntansi keuangan lembaga, yaitu memberitahu dan melaporkan kepada pimpinan perusahaan bahwa akan melaksanakan praktik kerja industri. Kami juga nanti akan bantu untuk pengantaran seperti itu. Terus mengikuti dan menaati peraturan, bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab, sampai ke membuat laporan singkat yang telah disediakan selanjutnya diketuai oleh pembimbing industri atau perusahaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selama praktek kerja industri berlangsung, siswa tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk merokok, menerima tamu pribadi kecuali keadaan darurat, menggunakan telepon tanpa seizin petugas. Sesudah itu pindah praktek tanpa sepengetahuan sekolah dan pihak industri. Dan selanjutnya yaitu bagi siswa yang melanggar ketentuan di atas dikenakan sanksi berupa pengurangan nilai praktik gitu ya nanti pada saat akhir. Sudah itu teguran dan peringatan. Sudah itu dicabut haknya sebagai siswa praktik kerja industri dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian kompetensi ujian akhir gitu ya, asesmen akhir di skill keahlian seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu seperti itu untuk yang TJKT dan broadcasting perfilman. Maka selanjutnya diserahkan oleh Bu Li. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Cecep atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Ayah Bunda. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Ayah Bunda apabila ada pertanyaan, baik mengenai program kurikulum yang tadi telah disampaikan oleh Bu Mesa untuk kelas 12, program selama 1 tahun sampai nanti wisuda. Kemudian apabila ada pertanyaan untuk yang PKL Akhwat, yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Salma, dan PKL Ikhwan yang baru saja disampaikan oleh Pak Cecep. Kepada Ayah Bunda yang masih ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal, bisa ditanyakan. Silakan ayah dan bunda sekalian yang akan bertanya untuk praktek kerja lapangan ini, boleh bisa dibuka mic-nya. Mungkin barangkali ada poin-poin yang perlu ditanyakan untuk teknis pelaksanaan, begitu ya Bu Willy ya? Ya, Baik betul Pak. si TKJ maupun broadcasting perfilman begitu. Baik, sudah ada ini di kolom komentar, saya bacakan ya. Yang pertama, dari Ibu Sina M. Fatin Rashad. Assalamualaikum, mau tanya tugas ketua kelompok apa saja? Nah, ini mau dijawab sama Bu Salma atau Pak Cecep? Silakan. Untuk tugas ketua kelompok ya. Tugas ketua kelompok ya. Silakan Pak Cecep. Jin, nanti mungkin kalau kurang nanti ditambahkan ya. Bapak Ibu, untuk tugas ketua kelompok itu nanti biasanya mengkoordinir transportasi, sudah itu mengkoordinir anggotanya, memastikan untuk tepat waktu gitu ya, tepat waktu keberangkatan,
pada saat di perusahaan dan tepat waktu kepulangan di asrama seperti itu ya. Jadi harus kompak. Jadi jangan terpisah dalam satu perusahaan itu, jangan beberapa transportasinya baik di jalannya jangan ada persimpangan gitu ya. Tetap harus satu kelompok. Jadi kemanapun itu diwajibkan untuk di mengkoordinir anggotanya untuk tetap bersama-sama seperti itu. Nah, selain itu juga nanti ada beberapa tugas dari perusahaan mungkin ya nanti bisa ketua kelompok itu yang mengkoordinir anggotanya juga biar untuk kerjaannya supaya cepat dan mengkomunikasikan antara pembimbing perusahaan dan pembimbing sekolah gitu ya. Kalau misalkan ada urgent, ada case yang harus diputuskan pada saat itu. Seperti itu, Bu Willy, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Cecep. Mungkin ada tambahan dari Bu Salma untuk tugas ketua kelompok setiap kelompok takrim. Cukup Bu Willy tadi saya sampaikan Pak Cecep sudah cukup. Baik, seperti itu ya Bunda untuk tugas ketua kelompok. Yang kedua adalah dari Bunda Mumtaz. Ibu nanti kaldik yang tadi akan dibagi lagi di grup ya, yaitu sudah dibalas oleh Bu Mesa juga di chat, nanti akan dibagikan ke grup untuk kalender pendidikan ya, khususnya untuk yang kelas 12. Kemudian selanjutnya untuk orang tua santri Abi Salih Fares kelas 12 BP. Assalamualaikum, saya mau bertanya berkaitan dengan biaya transportasi selama PKL siswa. Berapa dan kapan orang tua harus mengirimkan ke siswanya? Baik, mau dijawab oleh Pak Cecep atau Bu Salma? Mungkin Pak Cecep ya ini untuk transportasi. Kalau Abi Salih Fares berarti BP ke ini ya, ke MK. Betul. Ke MK Gerlong ya berarti transportnya. Ya. Untuk yang broadcasting perfilman dari Eko Pesantren ke Geger Kalong itu biasanya Bapak Ibu izin di berbarengan gitu ya dengan uang saku santri gitu ya. Anggap kata kalau misalkan uang satu santri dalam 1 bulan misalkan 600.000 mungkin kita bisa kalkulasi untuk untuk transport dari Eko ke Gerlong itu berapa gitu ya. Biasanya kalau misalkan untuk nge-grab dalam satu mobil tuh biasanya 6 orang atau 5 orang dengan range 20.000 sampai 25.000 satu balikan gitu ya. Nah mungkin nanti itu bisa dibagi, bisa dikalkulasi seperti itu. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu untuk terkait Eko ke Gerlong. So, itu. Dihitung jarak juga Pak Cecep mungkin ya. Jadi karena kan masing-masing santri beda-beda ya nantinya ya. Betul Pak. Ya, dan bisa bareng-bareng juga ya sehingga bisa lebih irit ya. Jadi nggak sendiri-sendiri begitu Pak Cecep ya. Betul Pak. Ya. Betul, betul. Baik, seperti itu ya Bunda untuk ongkos atau biaya transportasi ya. Jadi nanti untuk pengirimannya bisa sekalian dengan uang saku yang 150.000 per pekan. Itu nanti untuk kebijakan kelas 12 itu karena PKL, jadi 150 itu untuk jajan bisa ditambah lagi dengan transport ya, karena ada tambahan transport yang untuk PKL seperti itu. Jadi bisa dilebihkan dari uang saku yang biasanya gitu. Untuk pengambilannya karena Senin sampai Jumat anak-anak lagi PKL, jadi nanti bisa melalui musrifnya di data di list anak santrinya mau mengambil berapa, kemudian nanti disampaikan ke petugas PNS dan akan dicairkan, kemudian disampaikan lagi ke musrifnya seperti itu. Jadi untuk uang jajan selama 1 pekan setiap PKL-nya. Seperti itu Ayah Bunda, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayah Bunda silakan bisa melalui chat di obrolan rapat atau bisa juga dengan membuka mic-nya untuk ngobrol langsung.
Dari panitia mungkin ada tambahan dari Bu Mesa, Pak Hurip, Pak Cecep, atau Bu Salma. Izin, Ustadz, Ustazah. Baik, silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, saya Dodi Samsudin, orang tua dari Fajli. Ingin bertanya, apakah laporan itu masing-masing siswa atau per kelompok ya? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pak Cecep mau dijawab sama Pak Cecep. Laporan, apakah laporan itu dikerjakan per kelompok atau per individu? Baik, izin menjawab. Untuk laporan itu dikerjakan oleh individu, Bapak Ibu. Jadi nanti laporan itu hasil potret dari prakerin juga. Nanti ada produknya juga ya. Baik TJKT, Broadcasting Perfilman, dan akuntansi keuangan lembaga. Seperti itu. Dan nanti dipertanggungjawabkan atau diujikan ya, diujikan oleh kami di internal, pengujinya di internal, baik di internal maupun di eksternal, dengan beberapa catatan, yaitu yang pertama komunikasi bilingual diwajibkan gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Itu bisa nanti kita di mix gitu ya, sebagai latihan juga komunikasi skill kemampuan komunikasinya seperti itu. Begitu Bapak Ibu terkait gambaran untuk tugas dan nanti yang akan diujikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Cecep. Seperti itu Ayah Bunda untuk laporan. Jadi setiap masing-masing santri membuat laporannya sendiri-sendiri, mengambil judulnya masing-masing dan produknya masing-masing, kemudian dipresentasikan, nanti dinilai presentasinya oleh internal sekolah dan mengundang juga dari perusahaannya gitu. Jadi nanti dari perusahaan juga menilai hasil isi laporan dari masing-masing santri dan presentasi produknya. Mungkin Bu Seperti itu ya. Wiwi nanti kita tambahkan juga ya, nanti kalau disetujui dengan tim, tidak hanya dari industri, kemudian internal, kami juga insya Allah berkeinginan untuk mengundang ayah bunda sekalian begitu, sehingga ketika presentasi putra putrinya nanti menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab, ayah dan bunda bisa hadir ketika sidang. Tapi nanti kami informasikan insya Allah apakah nanti disetujui oleh siswanya begitu ya, siswanya apakah mau atau tidak. Harapannya nanti ayah dan bunda sekalian bisa melihat, karena kan ini sebenarnya persiapan juga nanti mereka ke kampus ya Bu Mesa, Bu Willy ya, karena hasil dari prakerin ini, laporan ini memang hampir sama ya dengan satu skripsi mereka gitu. Terutama di bab 3-nya ada produk atau jasa yang memang harus mereka praktekkan gitu. Jadi tantangannya luar biasa. Jadi jangan kaget nanti kalau anaknya ngeluh dan sebagainya, karena ini lagi ujian. Diperkuat aja, dimotivasi aja. Karena tantangannya ini luar biasa. Sidang ini menguji mental, keberanian mereka tampil, dan tidak hanya diuji oleh gurunya, tapi nanti diuji oleh industri ya nanti. Termasuk bahasa juga gitu. Nuhun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Izin Pak dan Ibu, saya mau sedikit ada pertanyaan lagi. Tadi berkaitan dengan transport. Sekarang berkaitan dengan pembuatan laporan. Jadi siswa kan full ya, Senin sampai Jumat atau mungkin sampai Sabtu itu kan PKL. Dan mereka harus membuat laporan. Sementara penggunaan laptop itu hanya diizinkan di hari Minggu. Nah, kalau boleh tahu berapa lama mereka diizinkan untuk menggunakan laptop, karena pasti pembuatan laporan ini full menggunakan laptop. Betul. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Cecep mau dijawab? Izin menjawab dulu Bu Willy, saya Ya boleh Bu Mesa. Bapak izin menjawab untuk laptop, karena ini untuk PKL biasanya kami ada regulasi khusus di mana memang yang biasanya setiap Ahad kami akan sesuaikan Bapak untuk kebutuhan, karena memang anak ini siswa ini kan PKL dari mulai Senin sampai Jumat, bahkan mungkin pulangnya sore, tapi memang kalau untuk
kebijakan atau regulasi laptop akan kami sesuaikan. Apakah nanti akan sistemnya piket Bapak kita akan ke bagian boarding memberikan tebusan jika memang harus adanya penggunaan laptop tapi itu baik kebutuhan, nanti akan kami buatkan format perizinan sehingga memang dari penjadwalan kemudian dari kebutuhan pun akan tertib insya Allah nanti tidak akan hanya ahad saja tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu Bapak ya. Terima kasih Bu. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Ceci atau Bu Salma terkait penggunaan laptop. Ya, mungkin saya izin menambahkan ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Jadi untuk penggunaan laptop ini, karena lagi PKL, jadi nanti disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Jadi kalau misalkan santri itu di perusahaannya ada pekerjaan menggunakan laptop, jadi laptopnya itu akan dibawa setiap hari. Jadi setiap hari akan bawa laptop, kemudian nanti di waktu-waktu luangnya di perusahaan juga mungkin mereka bisa mengerjakan. Kemudian untuk bimbingan dengan pembimbing sekolahnya bisa secara online atau bisa dikirim email secara berkala gitu. Kalau misalkan sudah selesai bab 1, kirim ke pembimbingnya, diperiksa. Nanti selesai bab 2, kirim lagi ke pembimbingnya, diperiksa gitu. Jadi selama 4 bulan prakerin ini terus-terusan gitu bimbingannya terus berjalan, baik itu nanti di weekend atau misalkan nanti di sela-sela di perusahaan mereka bisa mengirimkan email, mungkin bisa dikirimkan gitu. Kemudian nanti ada waktu juga kepada pembimbing untuk memeriksanya dan nanti ada revisi secara berkala. Kemudian nanti di akhir juga Ayah Bunda akan ada waktu khusus untuk menyelesaikan laporan gitu. Jadi setelah ditarik siswa dari perusahaannya masing-masing itu tidak langsung sidang gitu. Jadi ada waktu khusus untuk menyelesaikan laporannya agar fokus gitu ya. Karena selama prakerin kan pasti pikirannya terbagi antara tugas perusahaan dengan laporan. Jadi ada waktu khusus di akhir untuk fokus ke laporan seperti itu. Baik Ayah Bunda, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada atau mungkin ayah bunda yang belum sempat bertanya atau nanti ke depannya ada pertanyaan bisa langsung menghubungi ke panitia PKL baik panitia Ikhwan maupun Ahwat. Terima kasih ayah bunda yang telah menyimak sosialisasi PKL kelas 12 hingga akhir. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon doanya ya Bunda, semoga acara PKL ini berjalan dengan lancar dan santri-santri kita diberikan kekuatan untuk menjalaninya dengan semangat, kemudian mendapatkan manfaat dari program ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Ayah dan Bunda hebat kelas Terima 12. kasih ya Bunda. Bu Willy, terima kasih Bu Mesa, Pak Cecep, Bu Salma, dan Pak Apip, dan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu, sama-sama. Di mana Bu Willy? Di Gerlong? Ya Pak, di Di, Gerlong. di Gerlong. Makasih ya Bu Willy ya. Sama-sama Pak.